Halo Domanians, Selamat datang di Kastra Kastra 28 Podcast Nusantara 28. Gimana nih liburannya? pasti seru banget dong. Kenalin, nama aku Satria. Dan aku Alma. Hari ini kita kedatangan tamu spesial banget nih. Wah, siapa tuh Satria? Coba tebak, biasanya nih ya, kalau misalnya pas lagi ada event atau acara sekolah, pasti mereka tuh paling hektik banget. Wah, kayaknya aku tahu deh. Langsung saja kita sudah kedatangan dua wajah paling familiar di SMA Negeri 28 Jakarta. Ada Ketua MPK dan Ketua OSIS MPKPO Dirta Fada. Halo Kak Gavaro, Halo Kak Kak Adela. Adela. Nah, buat Domanians nih ya, yang mungkin masih pada bingung, apa sih yang bakal dilakuin Dirta Fada 1 tahun ke depan? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas garis besar program kerja. Oke, sebelum masuk ke list proker yang banyak banget nih, kita mau tanya dulu nih ke kakak-kakak. Secara umum tuh seperti apa atau kayak gimana sih arah kepengurusan atau karakter dari MPKPO Dirta Fada ini? Sebenarnya panjang ya, cuman kalau aku rangkum secara sederhana, arah dari kepengurusan MPKPO di Tafada ini, kami ingin menjadi lebih sadar dengan proses kami, dan juga kami tidak ingin hanya sekadar ingin mengejar banyaknya program, tapi kami ingin bagaimana MPKPO itu hadir dan juga berfungsi bagi sekolah dan juga para peserta didik. Selain itu, kami ingin MPKPO juga ini membangun suatu karakter bertanggung jawab kepada perannya masing-masing bagi anggotanya dan juga bagi sekolah tentunya, sehingga sangat memberi peran aktif kepada sekolah dan juga memberi manfaat kepada sekolah, sehingga MPKPO ini menjadi ruang untuk belajar bersama, bukan hanya struktur panitia yang menjalankan program-program kerja. Namun dengan menjalankan program kerja tersebut, kami ingin MPKPO ini menjadi ruang belajar begitu, bukan ya gitu sih. Ingin menjadi ruang belajar bagi para anggotanya dan juga lebih bermanfaat bagi sekolah. Oh iya, berarti kelihatannya kalau kepengurusan tahun ini tuh nggak cuman kayak ngejalanin proker doang, cuman juga ngebangun karakter dan budaya di MPKPO Dirta Fada ini. Betul. Menarik sih, karena kan arah yang jelas itu bikin proker jadi tujuan yang sama ya. Iya. Oke, nah sebelum kita ngomongin lebih jauh tentang GBPK nih, kakak mungkin buat yang masih asing atau kurang tahu tentang GBPK, sebenarnya GBPK itu apa sih kak? Kakak bisa jelasin nggak? Oke. Mungkin aku bisa jelasin ya. Mungkin GBPK itu adalah garis besar program kerja di SMA Negeri 28 Jakarta, dan itu tugas utama kita sebagai MPKPO menjalankan program kerja tersebut, terutama untuk pengurus OSIS. Nah, MPK itu sebagai pengawas program kerja tersebut. Nah, kalau di GBPK ini itu biasanya tuh acara untuk memperingati hari-hari besar ataupun untuk kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat luar ataupun masyarakat SMA Negeri 28 Jakarta. Itu sih secara singkatnya, Satria dan Alma. Oh, jadi GBPK itu bisa dibilang kayak fondasi utama dalam satu Iya. periode kepengurusan ya? Jujur aku jadi penasaran sih ya sama proker-proker yang ada di SMA 28 Jakarta ini. Ya, kalau boleh dijelasin secara dikta lagi nih Kak, kira-kira di GBPK MPKPO Dirta Fada tahun ini sebenarnya ada apa aja ya Kak? Dan isinya tuh ada apa dan mau ngapain aja? Jadi kalau kita mulai dari awal aja ya. Iya. Dari yang sudah terlaksana itu ada bulan bahasa pada bulan Oktober, lalu setelah itu ada TLUB pada bulan November, dilanjutkan dengan cluster pada bulan Desember dan juga charity worship. Nah, itu sudah kami laksanakan pada tahun 2025, dan setelah itu ada 28 Expo yang dekat-dekat ini akan kami jalankan. Jadi 28 Expo itu singkatnya adalah open house open house, dengan juga kami mengundang beberapa sekolah-sekolah yang diundangan, dan juga kami mengundang dari pihak Dinas Pendidikan untuk melihat apa sih SMA Negeri 28 Jakarta itu, bagaimana sih jalannya SMA Negeri 28 Jakarta itu. Itu akan dilaksanakan pada pertengahan Januari ya. Dan setelah 28 Expo itu ada Tafakur Alam dan Retret yang dijalankan pada bulan Februari. Kami berkolaborasi dengan Rohis dan Rohkris, di mana sebenarnya tujuan utamanya itu adalah membangun bagaimana
mereka para peserta didik itu terutama kelas 10 untuk berkembang dalam bidang keagamaannya. Lalu setelah itu kami ada jarak sejenak pada bulan Maret kami tidak melaksanakan program kerja. Jadi setelah tafakur alam dan retret itu ada 28 peduli mengajar, di mana tujuan utamanya itu adalah kami mengajari anak-anak yang membutuhkan perhatian lebih pada bidang pendidikan dan juga kebutuhan sosial-sosial lainnya. Itu lalu selanjutnya ada Dinastra. Dinastra itu bagaimana kami mengunjungi lembaga-lembaga pemerintah untuk mengetahui bagaimana sih cara mereka bekerja gitu, dan mungkin ini bisa menjadi motivasi bagi para peserta didik yang mungkin ingin bekerja terhadap bidang tersebut dari lembaga-lembaga itu. Lalu setelah itu ada Forelation. Forelation ini itu merupakan program kerja kami yang diadakan sebelum liburan gitu ya. Jadi ini Forelation ini ingin para peserta didik untuk berkembang dalam bidang bahasa Inggris dan juga teknologi dan di bidang kesenian sih. Seperti bidang keseniannya itu kan ada bagaimana para peserta didik itu membuat film ya gitu. Dan setelah itu ada LDK Puka gitu yang penting bagi kami karena untuk meneruskan estafet ke pemimpinan kami. Dan juga yang terakhir adalah program terbesar kami, Talasik, yang akan dijalankan pada Juli hingga September. Talasik ya. Oke, ini dari tadi banyak banget program kerja. Kira-kira ada berapa tuh, Kak? Kakak tahu nggak? Kira-kira 12 sampai 13 ya. 12 sampai 13 program kerja. Banyak banget ya tuh Satria. Iya. Nih kan setiap program tuh pasti kayak punya cerita di balik layar nih, Kak. Aku mau tahu nih di balik kelancaran program berjalan tuh kayak kira-kira ada nggak sih kesusahan yang kakak alamin selama menjalankan program-program kerja di MPKPO di Gita Fada ini? Coba mungkin bisa Kak Adela. Mungkin dari aku dan kayak aku ngeliat teman-teman aku ya sebagai panitia tuh banyak acara itu mungkin keberatannya itu di bidang menyeimbangkan di antara akademik maupun non akademik, karena kan yang kita tahu SMP Negeri Jakarta ini kan akademiknya sangatlah kencang ya, Padat banget ya. bener banget. Jadi susah juga sih untuk menyeimbangin antara kita mau belajar untuk ulangan besok tiba-tiba ada acara atau ada rapat dan semacamnya, tapi itu menjadi satu tantangan. Dan untuk menjadi untuk di masa depan di panitia belajar atau MPKPO belajar untuk menyeimbangkan waktunya di antara kepanitiaan, mengurus waktu dengan keluarga dan teman-teman, dan juga of course dengan belajar, karena MPKPO pastinya mengutamakan sekolah nomor 1. Dari cerita Kak Adela ini kelihatan banget ya kalau komitmen itu jadi kunci dari proker itu biar tetap jalan ya. Oke, sekarang boleh dong Kak pesan singkat buat seluruh pengurus MPKPO di Gita Fada yang lagi berjuang di tengah kesibukan sekolah. Dari kamu. Mungkin pesan untuk para pengurus MPKPO di Gita Fada ya, kalian coba kita itu bagaimana cara kalian menjaga konsistensi kinerja di tengah tantangan dan juga kepadatan acara-acara di MPKPO SMA Negeri 28 Jakarta. Boleh. Kalau dari Ya, kalau dari Kak Adela, Mungkin pesan aku untuk teman-teman semua, jangan sungkan untuk jika ingin berbicara dengan masalah. Kami sangat terbuka sebagai pemimpin dari organisasi ini, dan kami ingin menyemangati kalian semua terus berjuang karena ini adalah untuk memajukan nama sekolah kita bersama. Semangat semua. Sama tambahan sedikit kali ya. Jadi bagi para pengurus MPKPO di Gita Fada, jangan takut untuk salah, karena mungkin salah itu adalah salah satu guru terbesar kita dalam kehidupan gitu ya. Dan juga kan kita dalam suatu organisasi ini dalam menjalankan program-program kerja ini itu menjadi ruang belajar bersama kan. Jadi jangan takut untuk salah. Karena seperti pepatah mengatakan kesalahan adalah guru terbesar. Dan yang terakhir nih Kak, satu harapan atau pesan buat seluruh depannya tentang peran MPK dan PO untuk pesan untuk para Dupanians, kita kan setelah menjalankan program kerja itu kita mengadakan
ada link formulir aspirasi gitu. Jika kalian merasakan ada sesuatu kekurangan yang perlu kami perbaiki dan evaluasi untuk kedepannya, kalian bisa dengan sungguh-sungguh mengisi link formulir tersebut sehingga kami dan sehingga kami gitu MPK sebagai legislasi bisa menjelaskannya kepada kami dan sehingga kami juga bisa mengeksekusi ke depannya dalam menjalankan program-program kerja maupun bagi adik-adik yang akan menjalankan kepengurusan MPKPO nantinya gitu di periode selanjutnya. Yes. Keren. Dari ada pesan? Oke, untuk keluarga Dupan, terima kasih sekali sudah mendukung program kerja MPKPO di Tafada dan semoga harapan kita itu sama-sama bersama untuk memajukan nama SMA Negeri 2 Jakarta dan terus bermanfaat untuk masyarakat luar dan juga untuk generasi kedepannya. Amin. Dan minta maaf banget kalau misalkan kita program kerjanya masih ada kekurangan dan kesalahan, pastinya kita akan terus ingin berkembang dan juga menjadi yang lebih baik untuk keluarga Dupan. Terima kasih keluarga Dupan. Aduh, keren banget nih sih obrolan hari ini benar-benar membuka perspektif tentang gimana kerjaan di balik MPKPO. Bener banget tuh Alma. Oke, terima kasih banyak Kak Adela dan Kak Gavaro udah mau berbagi cerita, insight, dan pengalaman selama kepengurusan MPKPO di Tafada. Semoga semua program yang dijalankan bisa terus berdampak dan dirasain manfaatnya oleh semua Dupanians. Amin. Nah, buat semua Dupania, jangan lupa buat support selalu MPKPO di Tafada dengan meramaikan setiap acara serta program kerja MPKPO di Tafada. Karena program mereka gak bakalan berjalan secara maksimal tanpa partisipasi dari kalian semua. Bener banget tuh. Oke, aku Satria. Dan aku Alma. Pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. See you di acara berikutnya. Bye. Bye.